Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, kakak. Pada saat ini mari kita sama-sama belajar tentang materi kepramukaan, yaitu satuan karya di tingkat kuartir. Di sini kita akan membicarakan berkait apa sih saka itu dan bagaimana cara membentuk saka di tingkat kuartir ranting. Langsung saja. Satuan karya pramuka atau disingkat yaitu saka sesuai dengan SK Kuarnas nomor 170 A tahun 2018. Hal ini bisa berubah kakak semua, bahwa saka itu adalah wadah pendidikan kakak semua, yaitu untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan serta pengalaman di bidang kejuruan tertentu. Jadi salah satu tujuan atau fungsi dari saka ini adalah wadah pendidikan kakak semua, yang fungsinya tadi yaitu untuk menyalurkan minat, bakatnya, dan untuk meningkatkan keterampilannya, serta langsung mempunyai pengalaman di bidang tertentu. Banyak saka kakak semua, nanti kita akan sama-sama bahas. Satuan karya ya. Pertama, peserta didik ya, berasal dari pangkalan kegiatan. Pangkalan ini biasanya dari sekolah-sekolah atau dari ambalan ya kakak semua. Peserta didik belajar memperoleh pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan pengalaman, dan bekal hidup di masyarakat. Itu salah satunya kakak semua, yang intinya nantinya satuan karya ini untuk membekali hidup di masyarakat, memasyarakatan masyarakat, memanusiakan manusia kakak semua. Lanjut, wadah pendidikan itu kan ya. Wadah pendidikan yang pertama, peserta didik pramuka TD kakak semua. Jadi ini kan wadahnya untuk pramuka TD. Adapun kecuali kebijakan, beberapa kebijakan saka boleh penggalang akan tapi sudah terap kakak semua, sudah melaksanakan SKU, mengisi SKU terap kakak semua. Mungkin untuk kaderisasi ketika sudah usia penegak, sudah mempunyai pengalaman saka. Pramuka anggotanya yaitu pramuka TD tegak dega. Terus untuk tenaga pendidiknya yaitu siapa? Yaitu yang pertama pamong saka, instruktur saka kakak semua, itu yang membinanya. Jadi anggotanya yaitu pramuka penegak, yang membinanya disebut pamong saka, instruktur saka. Terus kelembagaannya saka, itu kan ya. Ini tergantung di mana tempatnya kakak semua. Seperti saka wirakartika mungkin di TNI Darat kakak semua, di Koramil. Terus ada bahari mungkin di kelautan. Terus ada kesehatan di puskesmas kakak semua. Mabi ini fungsinya untuk mendukung kakak semua sebagai pelindung di satuan saka ini. Kurikulum pendidikan itu disebutnya ada krida kakak semua, pengetahuan khas saka. Jadi masing-masing saka itu ada yang namanya krida, itu bagaimana kekhasannya atau jurusannya kakak semua di sakanya. Lanjut, struktur saka kakak semua. Yang pertama, kuartir nasional. Ada di sana tidak dibentuk secara anggotanya, tapi dibentuk pimpinannya kakak semua. Dibentuk pimpinannya, tetap keanggotaan saka itu adanya di kuartir kakak semua. Kalau belum terbentuk di kuartir, maka akan dibentuk di cabang, gitu kan ya. Akan tapi diusahakan tiap ranting itu sudah membentuk. Jadi tidak ada lagi anggota saka di kuarcap, gitu kan ya, di tingkatan kuarcap. Kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting itu membentuk pimpinan saka selaku koordinator, selaku yang bertanggung jawab atau selaku penghubung dari anggota saka di tingkatannya. Kuartir ranting kakak semua, titik terpenting atau ujung tombaknya saka itu ada di tingkat kuartir kakak semua. Jadi kuartir nanti akan membentuk dan dibantu oleh Dewan Kerja Ranting. Karena kenapa? Karena anggota dari saka ini merupakan pramuka penegak dan pramuka pandega. Jadi yang berkaitan dengan pramuka penegak dan pandega pasti berkaitan dengan Dewan Kerja Ranting kakak semua. Maka tugas dari Dewan Kerja Ranting ini sesuai dengan garis ininya adalah garis bimbingan dan bantuan, membantu Dewan Saka kakak semua.
Pamong kuartir ranting ini bisa membuat pamong saka kakak semua. Ini dari unsur kuartir dan dari unsur mabi, dari unsur sakanya kakak semua. Kalau di TNI mungkin tentara gitu kakak semua, di kuartir mungkin pengurus pramuka kuartirnya kakak semua untuk pembentukan pamong. Nanti ada instruktur kakak semua. Instruktur ini biasanya langsung oleh instansi yang terkait. Kalau mungkin Koramil tadi itu mungkin dari tentara, kalau kepolisian Bayangkara itu mungkin dari kepolisian, untuk instruktur ini yang lebih paham materinya. Langsung nanti ini Dewan Saka ini seperti Dewan Ambalan, ini pengurus Saka, ini masa jabatannya 2 tahun gak akan semua Dewan Saka. Selanjut nanti ada anggota. Ya, anggota ini berasal dari mana kakak? Dari pangkalan, lulus depan TD. Jadi anggota ikut Saka nanti masuk ke kerida yang diminatinya kakak semua. Lanjut dulu kakak semua. Struktur di kuartir ranting ini lebih jelasnya lagi. Tadi sudah dijelaskan, artinya ini saling berkaitan. Mabis Saka ini biasanya pimpinan yang menjabat di instansinya. Kalau mungkin puskesmas, ini kepala puskesmas kakak semua, ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan, atas kesuksesan dari kegiatan Saka ini di instansinya kakak semua. Ini kira-kira tadi sudah dijelaskan, ini mungkin lebih besarnya. Kita lanjut saja kakak semua. Tupoksi, ini tugas fungsi kakak mungkin dari unsur Saka ranting. Jadi yang pertama kuartir ranting, Dewan Kerja ranting, ini unsur Saka di tingkat ranting. Jadi harus ada pengurus atau tadi yang bertanggung jawab, yaitu kuartir ranting, Dewan Kerja ranting, majelis pembimbing ini dari instansi terkait kakak semua. Pamong Saka ini berasal dari kuartir ranting dan dari instansi. Instruktur ini langsung dari instansi yang terkait. Dewan Saka dan Krida, nanti kita akan bahas satu-satu kakak semua. Kuartir dan DKR, tupoksinya apa mungkin gitu kakak semua. Yang pertama, kuartir ranting mempunyai tugas dan fungsinya yaitu tempat kedudukan, gitu kan ya. Terus kendali dan bina, mengendalikan, gitu kan ya, dan membina kakak semua, mendukung dan membantu dalam administrasi, atau mungkin kalau ada keuangan dan lain halnya, atau surat menyurat dan lain halnya, ini berkaitan masih menggunakan kuartir ranting kakak semua. Jadi ini tempat kedudukan, kendali ada di kuartir kakak semua. Tetap kalau ada kegiatan Saka ini harus ada izin dari kuartir, harus koordinasi dengan kuartir. Jadi jangan sampai ketika sudah berdiri di tingkat instansi tidak ada koordinasi dengan kuartir ranting, ini sangat salah sekali kakak semua. Support, gitu kan, yang mendukung lah istilahnya kakak semua. Lanjut, Dewan Kerja ranting, ya, fungsinya membimbing dan memberikan bantuan bagi Dewan Saka. Jadi kalau ada hal-hal yang belum paham atau hal-hal yang didiskusikan atau ada hal yang bisa kerjasama, gitu kan ya, Dewan Kerja ini berkewajiban gitu ya, membantu membantu Dewan Saka kakak semua. Lanjut, Majelis Pembimbing atau MABI. Majelis Pembimbing adalah badan yang terdiri atas unsur dinas atau instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang bertugas memberikan dukungan dan bantuan moral, material dan finansial terhadap satuan karya. Jadi biasanya MABI ini dijabat oleh pimpinan suatu instansi yang tadi bertugas memberikan dukungan kakak, bantuan moral, material dan finansial gitu kepada satuan karya, baik memberikan berupa motivasi dan lain halnya atau memberikan tempat dan lain halnya kakak semua. Peran majelis pembimbing ini atau MABI ini sangat penting. Pamong Saka yaitu pembina pramuka TD minimal KMD, gitu kan, dan bersedia menjadi pamong langsung ex officio anggota MABI Saka. Masa bakti 3 tahun, langsung dibubuhkan oleh SK Kuartir atas usulan Sakanya kakak semua. Jadi persyaratan dari pamong ini merupakan pembina pramuka TD kakak.
Masih pamong saka kakak semua, yaitu tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama mengelola dan membimbing saka. Yang kedua menjadi pembina minimal KMD, mengupayakan instruktur sarana dan prasarana berkoordinasi dengan Mabis Saka. Selanjutnya koordinasi instruktur dan Dewan Saka, menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan dan sistem AMONG, melapor kepada kuartir dan Mabi. Jadi tugas pamong ini sangat penting. Ini perannya sebagai penghubung juga Kak semua antara Dewan Saka dengan kuartir dan Mabinya. Makanya peran dari pamong ini sangat-sangat penting, dan harus KMD juga kakak semua, tidak bisa sembarangan orang-orang yang yang nggak bisa malah jadi pamong saka kakak semua. Kita lanjutkan dulu kakak. Lanjut, instruktur saka. Bentukannya seorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam bidang kesakaan dan bersedia membantu pamong saka. Jadi seorang yang ahli dalam bidang tertentu dalam saka, yang biasanya langsung oleh instansi terkait. Kalau tentara mungkin kalau Wirakartika itu sama tentara, kalau Dirgantara mungkin tentara TNI Angkatan Udara gitu kakak semua, dan banyak lainnya. Tugas dan tanggung jawab instruktur saka. Yang pertama melaksanakan diklat sesuai keahlian itu anggota saka, menguji SKK, penasehat Dewan Saka, motivator, meningkatkan pengetahuan dan kecakapannya, mengikuti orientasi kepramukaan. Jadi tugas dan tanggung jawabnya salah satunya tadi itu untuk melaksanakan diklat sesuai dengan keahlian anggota, menguji SKK gitu kakak semua, dan lain halnya. Bisa diperhatikan itu kakak semua, itu sudah jelas. Penasihat juga Dewan Saka. Lanjut, Dewan Saka. Yang pertama, naon sih Dewan Saka teh? Apa sih Dewan Saka teh gitu ya? Yaitu pengurus yang berasal dari anggota Saka, dipilih oleh anggota Saka yang bersangkutan melalui musyawarah Saka. Itu yang pertama. Yang keduanya, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari. Itu sudah jelas. Yang ketiga, masa baktinya itu 2 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Moto dari Saka ini hampir sama kakak semua dengan moto Pramuka Penegak Pandega, dari oleh untuk penegak dan pandega di bawah bimbingan orang dewasa. Itu Dewan Saka kakak semua. Lanjut, itu tugas dan tanggung jawabnya Dewan Saka. Yang pertama memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka di bawah bimbingan Pamong Saka, melaksanakan proses POAK, giat Saka, terus menjaga dan memelihara citra Saka, menjaga hubungan baik dengan pamong, instruktur, Mabi, kuartir, gudep, DKR atau DKC dan Saka lainnya. Itu tugasnya kakak semua, memimpin dan terus berkoordinasi dan menjaga hubungan dengan yang lain kakak semua. Jelas itu tugas dan tanggung jawab Dewan Saka. Krida. Ya, Krida ini kalau di Ambalan namanya Sangga kakak semua. Jadi satuan terkecil di tingkat Saka gitu kakak semua. Krida dalam satuan karya adalah keahlian keterampilan khas yang ada dalam tiap Saka. Memiliki 2 fungsi, itu kan fungsi satuan dan fungsi kurikulum kesakaan. Itu Krida kakak semua. Dalam satuan karya tentunya beda-beda, Saka yang satu dengan yang lain itu beda kakak semua, tergantung dari keterampilan atau bidang Sakanya kakak semua. Krida itu fungsi dari satuan tadi. Setiap anggota Saka menghimpun diri dalam satuan atau kelompok kecil terdiri atas 6-8 orang. Setiap kelompok diberi krida yang berbeda. Ini 6-8. Adapun Saka yang 10 orang kakak seperti Wirakartika masih 10. Bentukannya setiap kridanya. Ini tergantung dari Sakanya kakak semua. Fungsi kurikulum. Krida adalah kelompok keterampilan yang harus didalami setiap anggota Saka sehingga memiliki keterampilan khas
masing-masing saka. Itu kurikulum gitu kan. Jadi kita ini kelompok keterampilan yang harus didalami setiap anggota saka sehingga memiliki keterampilan khas masing-masing saka. Tentunya antar saka dengan yang lain ini sangat berbeda kakak semua. Kita lanjut. Idealnya tumbuh dari bawah, bentukannya sekelompok pramuka, penegak dan pandega memiliki minat dan bakat hobi yang sama pada bidang tertentu, menghimpun diri. Terus mengajukan kepada Kuaran untuk membentuk satuan karya. Jadi cara membentuk satuan karya itu sangat gampang kakak semua. Yang sulitnya itu bagaimana pramukanya itu mengumpulkan, menghimpun yang berminat kepada bidang tertentu. Jadi kalau ada 10 orang yang suka dengan saka, contohnya saka kesehatan atau saka Kalpataru yang berkaitan dengan persampahan kakak semua, daur ulang gitu ya. Ini kalau ada 10 atau 40 orang gitu kan ya, mengajukan kepada kuartir untuk pembentukan saka, maka nanti dari kuartir ini akan ada tindak lanjut membantu, mungkin akan menghubungi dinas instansi yang terkait apa saka yang ingin dibentuknya. Akan tetapi kakak semua yang ingin membentuk saka harus melihat juga potensi di wilayahnya. Jika tidak ada, contohnya kita ingin ada saka dirgantara, akan tetapi kita tidak ada dinas instansinya atau tentara udaranya, maka itu sulit untuk dibuat kakak semua, karena tidak ada instrukturnya nantinya yang melatihnya kakak semua. Atau ingin ada saka saka wana bakti, tapi tidak ada polhut atau tidak ada kehutanan. Gitu kan ya, ini kurang pas kakak semua. Jadi tentunya ketika sudah kumpul yang satu minat, lihat juga potensi di wilayahnya itu, kemungkinan saka apa yang dibentuk, kumpulkan, ajukan ke kuartir, nanti kuartir akan membantu untuk membentuknya. Lanjut, yaitu mekanisme pembentukan saka, yaitu minat dan minat pramuka penegak dan pramuka pandega ada minatnya. Terus instansi dan kuartir bersepakat membentuk saka. Itu lanjutnya nantinya akan menyiapkan mabi, pamong, struktur gitu kan ya, pangkalan gitu kan ya, atau tempat, terus inventaris potensi anggota dari gudep gitu ya. Kita ulangi lagi, nanti ketika ada kesepakatan yang awalnya ini mengajukan kan dari anggota pramuka penegak pandega mengajukan ke kuartir, nanti kuartir akan menghubungi instansi dan akan membuat kesepakatan untuk membentuk saka dan akan melanjutkannya, menyiapkan yang pertama mabis sakanya itu dari instansi biasanya, tapi kalau instansinya tidak sanggup, mabis saka akan oleh kuartir, akan tapi sudah biasa, sudah menjadi baku bahwa mabis saka ini langsung dijabat oleh kepala instansi. Pamong saka kakak semua ini tadi sudah dijelaskan, minimal pramuka KMD. Struktur saka nanti akan disiapkan, pangkalannya atau tempatnya, dan inventarisasi potensi anggota dari gudep kakak semua. Jadi untuk tentunya kalau sudah ada kesepakatan antara instansi dengan kuartir, maka anggota dari gugus depan ini harus ada, begitu kakak semua. Masih melanjutkan, nanti ajukan legalisasi ke Kuaran setelah nanti ada perembukan kakak semua. Nanti Kuaran akan membuat surat keputusan Kuaran. Yang pertama itu pembentukan saka dan personalia saka, dan nanti akan ada pelantikan kakak semua. Itu kakak semua. Jadi kalau ingin membentuk satuan karya, kakak kumpulkan dulu anggota yang sama-sama menyukai atau yang sama-sama satu minat. Setelah ada anggota pramuka gitu kan ya, maka
mengajukan nanti ke kuartir agar kuartir ranting atau kuartir cabang gitu kan ya, bisa menindaklanjuti dan akan bekerja sama dengan instansi yang terkait kakak semua. Seperti itu prosesnya. Anggota pramuka yang berminat 10 atau 40 orang mengajukan ke kuartir, kuartir akan menindaklanjuti dan akan bekerja sama dengan instansi terkait dan nanti akan ada rekrutmen kakak semua. Itu simpelnya seperti itu kakak semua. Mari kita sama-sama membentuk saka di tingkatan ranting agar pramuka semakin luar biasa dalam kegiatan pembentukan karakternya kakak semua. Kita lanjutkan kakak semua. Ada yang satuan karya nasional secara nasional kakak semua. Tentunya ada beberapa saka yang belum ada di tingkat nasional, tapi di tingkat kuarcap dikarenakan minatnya anggota pramuka ada, maka dibentuk kakak semua. Ini secara nasional ada Saka Dirgantara tentang keangkasaan, ada Bahari kelautan, Bayangkara Tipmas, Taruna Bumi tentang pertanian, Wana Bakti kehutanan, Bakti Usada berkaitan dengan kesehatan, Kencana yaitu keluarga berencana, Wirakartika tentang bela negara, pariwisata ya tentang wisata kakak semua, Kalpataru lingkungan, dan Widya Budaya Bakti tentang pendidikan kakak semua. Sudah lengkap, sangat bagus gitu ya. Jadi pramuka ini selain bisa memahami tentang materi tekpram dan lain halnya, ini bisa langsung apa sih cita-citanya, ini langsung bisa menjurus ke kakak semua. Lanjut, ini ada kalau di Cianjur ada satuan karya lokal kakak semua yaitu telematika gitu ya, teknologi informatika. Karena di zaman modern ini tentunya butuh sekali dengan yang namanya teknologi kakak semua. Maka pramuka yang jenius, pramuka yang cerdas ini harus paham akan IT kakak semua. Lanjutkan. Saka Bahari logonya kakak semua, ini tentang kelautan, biasanya ini dinaungi di TNI Angkatan Laut kakak semua selaku instansinya. Bakti Usada tentang kesehatan, ini biasanya di Puskesmas. Saka Bayangkara ini biasanya instansinya di kepolisian kakak semua, saya akan diajukan di kepolisian. Saya yakin di masing-masing kecamatan atau kuaran ini ada kepolisian kakak semua. Yang selanjutnya Saka Dirgantara tentang ini penerbangan kakak semua. Ini biasanya instansinya Saka instansinya yaitu TNI Angkatan Udara kakak semua. Kalau ada kakak punya ada Tentara Angkatan Udara, mungkin bisa mengajukan kakak semua. Tapi kalau tidak ada di wilayahnya ya jangan memaksakan kakak semua, nanti akan sulit gitu kan ya. Lanjut, Saka Kencana ini instansinya ini jarang ada di tingkat kecamatan gitu kan ya. Akan tapi bisa saja kalau ada instruksi mungkin bisa dibentuk di tingkat kecamatan untuk Saka Kencana ini. Saka Taruna Bumi ini bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian kakak semua. Di setiap kecamatan biasanya atau di tingkatan kecamatan ini suka ada kakak semua. Bisa dibentuk diajukan Saka Taruna Bumi. Wana Bakti ini berhubungan dengan kehutanan, kalau ada Polhut atau ada yang bisa bertanggung jawab kakak semua bisa membentuknya. Saka Wirakartika ini tentang TNI darat ya kakak semua, tentang bela negara, biasanya itu di Koramil kalau di tingkat kecamatan ya kakak semua. Saka Pariwisata ini kerjasamanya dengan instansi atau dengan lembaga pariwisata kakak semua. Jika di wilayah kakak semua ada pariwisata, barangkali bagus sekali kalau dibentuk Saka Pariwisata. Kakak bisa edukasi terkait dengan Saka ini kakak semua. Saka Kalpataru tentang lingkungan kakak semua, yang cinta akan alam. Ini kakak masuk Saka ini sangat luar biasa. Kalau belum ada silahkan bentuk kakak semua. Saka Widya Budaya Bakti berkaitan dengan pendidikan. Kakak cita-cita yang jadi guru ini sangat pas sekali masuk Saka Widya Budaya Bakti kakak semua. Yang selanjutnya ada Saka Telematika. Ini berkaitan dengan mungkin bisa kerjasama dengan Telkom atau perusahaan-perusahaan teknologi kakak semua selaku mabinya.
Lanjut, operasionalisasi Saka. Yang pertama, pimpinan Saka tugas mengolah Saka di wilayah kerjanya. Mabis Saka tugas memberikan dukungan, fasilitas dan keuangan. Pamong Saka tugasnya memberi watak anggota Saka dalam latihan kerida. Kakak, segitu saja. Terima kasih. Pada intinya, mari kita bersaka, ramaikan hasanah pramukaan dengan aktif di satuan karya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ada beberapa yang kekeliruan, mohon bisa komentar ya, semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.